Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulu syekhna masyayikhna fid dharain amin ila anqal fi babil wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Ini bab tentang memenuhi janji dan memenuhi janji, menepati janji dan memenuhi janji. Wafa' bil ahdi, menepati janji-janji perjanjian, baik ini kepada Allah atau kepada diri sendiri atau kepada sama manusia. Ada 3 martabat janji kita nanti, kepada Allah, diri sendiri, dan kepada manusia sesama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat 34. Penuhilah, tepatilah semua perjanjianmu, al-ahd, semua perjanjianmu, baik perjanjianmu dengan Allah atau dengan dirimu sendiri atau dengan sesama manusia, karena sesungguhnya apa yang sudah kau akadkan sebagai janji itu, maka itu akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, awas, penuhilah perjanjianmu dengan Allah jika engkau sudah mengambil sebuah perjanjian. Surat An-Nahl ayat 91. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjianmu, baik dengan Allah, dengan dirimu sendiri atau dengan sesama manusia. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kau pandai berbicara, pandai berjanji, sementara engkau tidak bisa memenuhi? Pandai ngomong, tapi ternyata tidak kau laksanakan. Ini Pak, maknanya lebih luas lagi. Seperti halnya seorang ustadz berani ngomong, kalau ustadz ngomong kebenaran, sebenarnya dia berjanji dengan dirinya, saya pun harus melakukan. Maka sangat besar dosa seorang ustadz kalau berani ngomong tentang sebuah kebenaran, halal haram, ternyata tidak mematuhi. Maka itu dianggap sebagai melanggar janji juga. Kemudian, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar murka atau kebencian, murka Allah bagi siapapun yang pandai berucap, berjanji tapi tidak bisa memenuhi. Sedikit kita berbicara tentang perjanjian. Perjanjian dengan Allah yang paling istimewa adalah perjanjian di alam dzar. Waktu kita sebelum dihadirkan ke bumi ini, ada perjanjian bahwasanya kita harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya dengan perjanjian itu kita harus menjadi orang yang beriman. Sehingga lihat, perjanjian kita setelah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, rata-rata ya ayyuhalladzina amanu, misalnya kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Jadi maka yang diajak, yang diseru untuk memenuhi perjanjian hukum-hukum syariat di dunia ini adalah orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak disuruh salat, disuruh mengambil iman dulu, memenuhi imannya dulu. Yang belum memenuhi perjanjian yang pertama, al-iman, maka tidak diminta, tapi dihukum di akhirat. Kami ingat dari beliau dulu, makanya apa, orang-orang kafir itu mukhatab nanti di akhirat. Masih ingat usul fikih zaman dulu beliau ngajari. Jadi orang-orang kafir itu di akhirat nanti juga ditanya, tapi di dunia nggak boleh, nggak wajib kita perintah untuk sholat, untuk puasa. Ini tidak wajib kita orang kafir, tapi orang Islam yang sudah menyatakan dirinya iman, maka dia wajib memenuhi perintah-perintah, karena sudah mengambil janji terbesar adalah iman. Setelah itu di dalam keimanan kita kepada Allah, kita harus patuh dengan janji-janji dari apa, perjanjian kita dengan Allah. Beriman kita siap patuh, beriman kita siap mengikuti. Nah ini kemudian kalau dengan Allah, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan manusia, menciptakan apa? Semesta, alam dan sebagainya. Dan itu semesta dalam riwayat, dalam ayat yang banyak ditundukkan untuk kita. Jadi Allah sudah memberikan mukaddimah, memberikan kepada kita segala kebaikan, baru nanti kita diminta, ayo, semesta sudah aku tundukkan kepadamu, sekarang kau harus patuh kepadaku. Kan enak kita ini sudah dikasih mukaddimah, diberi kasih sayang oleh Allah, dan kita harus patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak patuh, maka sesungguhnya yang rusak adalah keimanan. Ini janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji dengan manusia, kita amati dulu masalah janji. Kalau janji dengan manusia itu, semula hal itu bukan sebuah kewajiban. Anda boleh datang hari ini, boleh datang besok, kan begitu. Saya pun boleh datang hari ini, boleh datang besok. Akan tapi kalau kita sudah saling berjanji, maka Anda wajib datang dan saya wajib datang. Kalau salah satu dari kita tidak menepati janji, merugikan orang lain. Misalnya
Yuk kita ngadakan sebuah perjanjian, kita ketemu besok di mana? Di masjid sana. Karena saya ingin menepati janji atau Anda ingin menepati janji, maka apa? Semua jadwal yang seharusnya Anda lakukan di esok hari, Anda geser demi memenuhi janji. Lalu Anda datang. Kemudian kalau saya tidak datang, berarti saya merugikan Anda. Karena apa? Anda sudah menyisihkan waktu untuk saya, ternyata saya tidak memenuhi janji. Itu semula datang ke masjid tidak wajib bagi Anda waktu itu. Anda tidak perlu. Saya datang, Anda datang, nggak penting. Akan tapi setelah Anda berjanji dengan kami, maka harus kita datang di situ. Kalau ada yang kelewat, ingkar, maka ketahuilah ini merugikan yang lainnya. Maka termasuk ingkar janji ini dikatakan sebagai alamat munafik, alamatnya orang munafik. Sebab orang munafik itu imannya rusak. Jadi yang ingkar janji semacam ini yaitu iman tadi yang seharusnya disuburkan tadi mulai keropos. Dan janji kepada Allah pun demikian. Kemudian di dalam menepati janji, jangan sampai Anda merasa terbebani. Oh bukan, orang yang berjanji dengan Anda pun juga sama sebetulnya. Kalau Anda merasa terbebani, dia juga merasa terbebani. Cuman kan ada tujuan kenapa kita berjanji. Apakah ada perjanjian, yuk kita janji ketemu di masjid, ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa. Mungkin nanti saya kasih duit buat ente, kan bisa. Atau kita yang punya program kerja, kita ketemu di kantor sana, yuk kita punya proyek besar. Ada. Jadi perjanjian harus dipenuhi, dipatuhi. Ini saling berjanji. Nah, kemudian di saat Anda menjalankan memenuhi janji itu, jangan sampai Anda merasa bahwasanya Anda yang terbebani. Baik itu janji dengan Allah atau dengan sesama manusia. Adapun janji kita di waktu sebelum diciptakan, memang kita tidak pernah sadar. Akan tapi lihat fitrah kita. Kalau bicara dengan akidah, lagi-lagi beliau yang ngajar kami akidah. Fitrah kita, kerinduan kepada Allah, kemudian melihat semesta ini ada yang menciptakan. Itu kan menyeru kepada iman. Semesta ini menyeru kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak ingat janji kita, akan tapi lihat ditampakkan oleh Allah di mata kita. Bahwasanya ini semesta ini ada yang menciptakan kok. Agar dikembalikan kepada perjanjian awal kita bahwasanya kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah kita ingin memenuhi janji dengan Allah, sama seperti halnya kita memenuhi janji dengan manusia, jangan sampai Anda merasa terbebani di saat Anda memenuhi janji. Sebab kemaslahatannya akan tetap kembali kepada Anda. Di saat Anda memenuhi janji, orang itu memenuhi janji, lihat. Maslahah ditemukan bersama. Memang seolah-olah kita merasa terbebani. Akan tapi buah dari perjanjian kan ada. Apakah ingin bisnis atau ingin beri hadiah dan seterusnya. Tapi jika Anda ingkar janji, dia akan terkecewakan. Atau sebaliknya, dia ingkar janji, Anda sudah nongkrong di masjid, nunggu berjam-jam, tidak datang, Anda marah. Dengan Allah pun demikian. Di saat Anda menjalankan perintah kita ini, kita melaksanakan sholat menjauhi keharaman itu, tidak lain kita memenuhi janji kita dengan Allah. Maka, di saat kita menjalankan janji ini, memenuhi janji, jangan merasa Anda terbebani, jangan dianggap ini hanya atas diri Anda sendiri. Akan tapi harus Anda pahami. Demi kebaikan untuk Anda. Contoh begini. Kalau Anda dilarang jangan mencuri, bukan beban bagi Anda. Sebab ternyata apa? Yang dilarang kan bukan Anda. Orang lain juga dilarang. Buahnya apa? Jangan Anda merasa, kok saya dilarang? Oh bukan kamu dong yang dilarang. Yang dilarang juga orang lain. Sehingga kalau kamu tidak mencuri, orang lain tidak mencuri, hartamu juga aman. Kembali kepadamu. Jadi jangan dianggap kalau saya mau menjalankan perintah ini beban buat saya. Termasuk orang kaya misalnya, disuruh berinfak, bersedekah. Akhirnya ngomong, kok enak saja. Loh, sedekah, infak, bayar zakat itu memenuhi janji. Janjimu dengan Allah kalau beri rezeki yang mencukupi, maka kau wajib mengeluarkan zakat. Kok enak saja? Ini kembali kepadamu kemaslahatannya. Bagaimana kau bisa begitu? Ketahuilah bahasanya, dunia ini kan berputar, ada sesaat di atas, sesaat di bawah. Maksudnya dijaminan, orang kaya, baik-baiklah kau, bayarlah zakatmu, seringlah sedekah. Kalau ini dilakukan oleh semua orang, program kayak begini, ketahuilah apa yang terjadi. Di saat engkau jatuh miskin, engkau pun tidak pusing. Karena apa? Orang lain juga melakukan yang sama seperti waktu kamu kaya. Jadi baik itu cara memahami makna perjanjian dengan Allah. Jangan merasa beban-bebanmu. Kok saja? Oh tidak. Semua perintah yang diperintahkan oleh Allah untukmu, diperintahkan juga untuk orang lain. Sama di saat kau jangan jelalatan matamu dengan orang-orang yang haram kau lihat wanita-wanita orang lain. Istri-istri tetanggamu. Jangan kau lihat. Sebetulnya apa? Sama, tetanggamu juga dilarang oleh Allah. Kalau engkau melihat, berarti tetanggamu juga boleh melihat istrimu. Kita rugi juga.
Akan tapi kalau kita memenuhi janji kita dengan Allah, memenuhi perintah ini, saya menutup mata dari istri tetanggaku, wanita-wanita tetanggaku, tetanggamu juga demikian, apa yang terjadi? Kembali kepada kita segala kebaikan. Inilah makna janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa terbebani dengan tugas-tugas beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik. Anda hanya bisa melihat tanda, tapi Anda tidak boleh menunjuk orang munafik. Kalau Anda ingin menunjuk kemunafikan, tunjuklah dirimu sendiri. Tapi kita hanya bisa melihat tanda-tanda. Nabi tidak pernah tahu orang munafik kecuali di saat diberitahu oleh Allah. Pun demikian Nabi tidak bisa memberikan hukuman kepada orang munafik. Karena apa? Bajunya baju orang Islam. Nabi tidak berani membunuh orang munafik. Karena apa? Kalau dibunuh orang munafik, nanti orang kafir akan berkata, Muhammad telah membunuh umatnya sendiri, sahabatnya sendiri. Serba salah orang munafik. Sampai hari ini pun orang munafik bikin repot kok. Lihat, di saat kita ingin berjuang dengan benar, ada orang munafik bikin ulah. Orang kafir di luar Islam itu sangat takut dengan Islam kalau tidak ada orang munafik. Dan di saat orang kafir takut dengan Islam itu, dia akan bisa melihat keindahan Islam. Jangan khawatir, Islam itu indah. Maka kami seru kepada orang yang menyaksikan acara ini, jika Anda orang di luar Islam, kecuali Islam akan indah. Islam indah, Islam membawa keindahan. Nah, orang munafik ini membuat problem, membuat permasalahan, sehingga orang di luar Islam semakin berani dengan kesalahannya, dengan pembangkangannya, dengan penodaannya terhadap Islam, dengan penghinaannya terhadap Islam. Ini gara-gara orang munafik. Fatwa-fatwa picisan dari orang munafik yang disuarakan dijadikan hujah. Sebetulnya mereka bukan ingin hujah. Karena apa? Mereka ingin mencari pembela kebatilan yang mereka serukan itu. Mereka bukan mencari hujah kok. Anggap saja misalnya mendengar orang-orang kafir yang berhujah dengan fatwanya para ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya orang kafir. Mereka tidak percaya juga kok dengan ulama, hanya karena kebetulan fatwanya sesuai dengan hawa nafsunya, maka diambillah fatwa itu untuk kepentingannya. Makanya orang munafik ini berbahaya sekali, ditakuti oleh Nabi SAW. Munafik merusak. Musuh itu kalau dari luar mah kelihatan tuh musuhnya, tapi kalau musuh dari dalam rumah kita sendiri paling repot. Pencuri kalau dari luar bisa kita tutup gerbangnya, tapi kalau pencuri yang ada di rumah kita, oh dia tahu kapan kita tidur, kapan kita pergi, di mana barang berharga kita sembunyikan. Mereka tahu, inilah musibah. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Maka cari di dalam dirimu tanda-tanda sifat. Alamatul munafiki thalathun. Ayatul munafiki thalathun. Ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda kemunafikan ada 3. Jangan cari di orang. Bukan tugas Anda mencari dalam diri orang lain, tapi cari di dirimu sendiri. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara bohong, Anda sering bohong atau tidak? Jangan berkata, "Wah, dia sering bohong dengan saya." Ini bukan urusanmu. Urusi dirimu sendiri. Ini kadang kita dapat ilmu itu kadang-kadang yang kebayang orang lain. Ini kan musibah dalam menuntut ilmu. Artinya ilmu nggak manfaat. Kalau kebayang ilmu langsung bayang orang lain. Ada juga ustadz hadir di majelis cuman kulakan. Kulakan di mana? Mau saya ajarkan di tempat lain. Wah, ini musibah. Kita belajar untuk kita belajar untuk diri kita. Yang pertama, baru untuk orang lain. Lihat, cari di dirimu sendiri. Bagaimana saat engkau berbicara? Kalau berdusta ini menjadi kebiasaan kadang-kadang. Kadang-kadang nggak sadar. Kalau nggak berdusta itu nggak enak, orang biasa bohong. Urusan sepele harus bohong. Contoh, karena dia biasa bohong, ditanya, baru kemana bu? Padahal dia ke warung beli kerupuk, dia bilang beli mie, beda. Padahal sama-sama ketahuan ke situ. Karena punya biasaan bohong. Kalau enggak bohong enggak enak itu. Gatel lidahnya. Karena sudah alamatul munafik. Jangan cari orang lain, awas. Cari dirimu sendiri. Anda lihat dirimu sendiri. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji suka ingkar, maka jangan mudah berjanji. Maka jangan sampai Anda berjanji kecuali kebayang di mata Anda bisa memenuhi. Ada orang gampang berjanji. Itu juga model munafik. Ya insya Allah besok. Enggak mikir besok kemana. Insya Allah besok dipikir dulu dong. Besok saya dari mana, ada jadwal enggak? Kalau ternyata besok pada waktunya kita tidak mampu, kita harus minta maaf, kita sampaikan sebelumnya. Jangan sampai Anda tidak memenuhi janji dalam keadaan tenang saja. Itu musibah besar dalam dirimu. Jadi jangan Anda berjanji kecuali Anda punya prasangka kalau Anda bakal bisa memenuhi janji Anda. Anda sering berjanji, besok saya kirim, khususnya yang punya utang. Besok saya kirim. Ditunggu betul, karena yang minjemin duit kepada Anda butuh. Asal ngomong besok, giliran besok nggak datang, ngilang lagi. Masya Allah, ini sudah sakit, sudah salah, nyakiti orang lagi. Kalau ada belum bisa, katakan belum bisa. Insya Allah besok saya usahakan. Tapi saya usahakan. Dan juga jangan pakai insya Allah itu hanya untuk bemper.
untuk lari memenuhi. Anda kalau mau ngomong insya Allah, memang insya Allah maknanya menggantungkan kita dengan Allah, tapi jangan sampai insya Allah tuh jadi member. Kan saya kemarin sudah ngomong insya Allah, ini kan kurang ajar namanya, main-main insya Allah. Jadi biarpun ditambah insya Allah, memang begitu, untuk mencari kekuatan dari Allah, meminta kekuatan dari Allah, kita katakan insya Allah, itu hendaknya begitu, agar diberi pertolongan oleh Allah. Tapi jangan sampai Anda berjanji sesuatu yang Anda tidak akan mampu, janji seenaknya, naudzubillah. Dan janji dibedakan antara janji melakukan haram dan janji yang mubah, sama yang wajib. Kalau wajib tidak perlu janji menjadi wajib, yang mubah menjadi wajib, tapi yang haram tidak boleh kita penuhi. Bahkan kalau sudah bersumpah melakukan yang haram, batalkan sumpahmu, bayar denda sumpah. Jadi ini bukan janji yang haram ya. Kadang-kadang anak-anak itu memanfaatkan tidak boleh ingkar janji untuk yang haram. Sudah berjanji misalnya ini anak-anak muda terlambat dengar Buya Yahya tentang Valentine, ya kan? Contohnya Valentine haram, nggak boleh, baru sadar. Cuman apa? Kan sudah janji sama kawan-kawan mau ke hotel ini. Itu janji yang harus dibatalin, beda. Jangan gara-gara dengar ceramah ini langsung, lah itu kata Buya harus ikat tepat janji dong. Kan saya sudah janji mau Valentinan. Oh enggak, batalin kalau itu keharaman, ya. Janji untuk haram dibatalin. Kita bicara tentang janji yang bukan haram dari yang mubah. Semula Anda tidak wajib menjadi wajib karena Anda telah berjanji. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat lalu dia berkhianat. Wa idza tumina khana, diberi amanat berkhianat. Amanat itu banyak. Kalau kemarin sebelumnya bab ini amanat rahasia dalam berbicara. Termasuk diantaranya menceritakan hubungan suami istri, itu amanat yang harus disembunyikan. Maka itu termasuk dosa besar. Kemudian amanat lagi apa? Apapun amanat. Ya amanat bukan hanya sekedar duit. Rahasia yang harus disimpan, amanat. Termasuk amanat antara diri kita di saat kita melihat aibnya orang lain, itu diri kita. Orang itu tidak tahu kita melihat aibnya, tapi kita tahu aibnya. Kita tidak boleh juga bercerita. Itu amanat. Termasuk di dalamnya adalah urusan keuangan dan sebagainya. Kejujuran dalam berjual beli adalah amanat. Tidak usah berbohong deh jual beli. Allah tuh mahal, dipakai jual beli dikit-dikit demi Allah, hanya untuk dagangannya agak lancar, masya Allah. Itu musibah besar. Jadi amanat. Karena ini panjang, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita mumpung ada guru kami Al-Ustadz Syekh Qaimuddin, insya Allah kita, kalau ada yang mau bertanya, disilahkan untuk bertanya kepada beliau. Insya Allah ini ada kesempatan. Intinya ini muqaddimah yang kami sampaikan adalah urusan janji, ya. Ada 3 hal tanda munafik. Yang pertama, kalau ngomong dusta. Cari dirimu sendiri, suka berdusta atau tidak. Sebab kalau ini dibiarkan akan berkembang sempurna. Sebab antara tiga-tiganya itu kurang lebih mirip. Kalau biasa berbohong, akhirnya juga ingkar janji. Kan begitu. Kalau biasanya ingkar janji, biasanya nggak amanat. Kalau sudah lengkap tiga-tiganya, munafiklah dia. Nggak usah nyari orang lain. Dirimu munafik, harus segera tobat. Begitu saja. Ini ilmu yang manfaat adalah ilmu untuk dirinya sendiri. Jangan sampai kuping kita hanya untuk lewatnya ilmu, atau otak kita hanya untuk lewatnya ilmu. Akan tapi otak kita untuk menampung ilmu, lalu kita rasakan dengan hati kita untuk koreksi diri kita, baru setelah itu sah kita melihat orang lain untuk mengajari orang lain agar menjadi baik dan benar, jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Ini saja. Selanjutnya yang mau ditanyakan dipersilahkan. Wallahu a'lam bissawab.